Selamat malam Pak, perkenalkan saya Ruben Gunawan dari kelas 01 TLP 001. Di sini matkulnya adalah pemrograman komputer. Sini saya akan menjelaskan tentang if, else, elif. Kalian harus tahu dulu apa itu if. If itu jika, yang dimana kita tulis dulu agar belajar if, elif, dan else. Terus kalian bisa ketik A terus sama dengan misalnya angkanya berapa yang mau kalian input. Misalnya saya di sini 10, nggak usah banyak. Terus B sama dengan 7, 6. Terus C sama dengan 3 atau terlalu kecil 3 aja. Nah ini tuh bagiannya. Jika if itu kan dalam bahasa Inggrisnya if, kalau dalam bahasa Indonesia jika A lebih besar dari B, terus jika B lebih besar dari C. Ini kalian ini ada angkanya di sini. Nah terus kalian bisa input lagi. Misalnya kalian mau bikin seperti if, terus yang tadi saya bilang jika A lebih besar dari B, terus kalian bisa kasih titik terus enter. Kalian kasih perintah atau komando, yaitu print. Kalian print dulu nih, kalian mau print bagian mananya. Misalnya print terus buka kurung, spasi dulu, bebas, itu opsional ya. Tadi kan jika A lebih besar daripada B, terus jangan lupa ketik 2 ya, karena itu sangat ngaruh di coding. Terus kalau kita run, nah ini kita layarnya kita kesampingin dulu. Nah ini dia bakal ke input A lebih besar daripada B, yang ini lebih besar daripada B. Terus kita lanjut bikin if lagi, jika B lebih besar daripada C, berarti titik. Kalian kasih perintah lagi, tolong print gitu, kayak kalau di fotokopi tolong print ini ya, print terus sama dengan kurung buka, petik B lebih besar daripada C, petik 2 jangan lupa. Terus kita lanjut, terus kalian bisa menggunakan if. Terus kan yang bagian itu kan tinggal C ya, C lebih besar. Misalnya ini kan udah pakai semua nih, lebih besar dari, misalnya kita pakai ngasal ya, 4, titik 2. Kalian kasih perintah lagi, print buka kurung, titik 2 C, terus lebih besar daripada 4, buka, terus kita run lagi. Nah ini udah ke input, tapi belum ke input semua. Kenapa? Yang C nya itu kan 3, harusnya kan lebih besar daripada 4 ini.
coba kita pakai 7. Kalau kita run, nah ini besar kecil. Salah 2. Apakah akan ke input? Nah, ternyata saya keliru, karena C harus lebih besar daripada angkanya, yang dimana angkanya itu kan 3, berarti harus lebih besar daripada 3. Atau bisa, ini kan C, kalau bisa dibilang if, yang saya tunjuk if itu kan C nya, nilai C kan 3, lebih besar daripada di atasnya gitu, atau di bawahnya. Terus kalau udah gini, ini kan berarti udah masuk semua kan datanya atau inputan kitanya. A lebih besar daripada B, ini bener kan? A lebih besar daripada B, 10 lebih besar daripada 6, atau 6 lebih besar daripada 10. Sekarang yang udah pakai, kita lanjut yaitu kita mau aktifin semua dulu. Nah, kan otomatis sudah nggak aktif nih semuanya. Terus kita bikin lagi, yaitu bikin apa? Bikin A sama dengan kalau ada titik 3 atau ketik 1 di atas gitu, kita bisa pakein lagi biar yang di bawahnya itu nggak kebaca ya. Nah, yang nggak kedetek gitu. Kalau seperti ini itu pasti bakal ngikut dia. Terus ketik 1 titik, enter. Kalian bisa ketik A sama dengan, misalnya yang tadi apa, kita pakai input ya, pakai int. Di sini int kurung buka. Terus kalian bisa ketik input berapa, kalau bisa ditulis ini nilainya, kalian bisa tulis nilainya, misalnya petik 2. Kalian bisa ini lagi, masukin kurung buka, terus petik 2, terus berapa nilai misalnya UTS 1 UAS lah ya, kita bisa tulis UAS Anda. Nah kan gini, buka kurung. Terus kalian bisa, karena yang di bagian sini ada kurung buka lagi, kalian bisa harus tambahin juga kurung buka lagi. Nah seperti ini. Kenapa? Karena di bagian ini kalau kalian nggak pasang, coba kita run. Tuh, was never close. Nah dia langsung detect kalian nggak ada pasang tutup kurung lagi, jadi di sistem itu bakal error. Coba kalau kita pakai, nah, ini detect berapa nilai UAS Anda. Oke, karena kita mau masukin mau perintahnya, kita otomatis print buka kurung. Karena yang di sini yang didetek cuma yang A ya, kita bisa masukkan A, tutup kurung lagi. Kalau kita run, oke. Ini ternyata nggak boleh di nilai A tadi, disuruh print kan ya.
atau dari print itu ke input dulu, terus kita bisa masukkan yang tadi seperti di atas nih. Nah ini if jika A lebih besar daripada B, itu kalian bisa isi bin B, misalnya masukin print lagi, terus buka kurung, tadi petik 2, selamat Anda lulus, kan lulus UAS ya, kita bisa tulis lulus UAS itu petik 2. Kalau kita print, kita mau lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, berapa nilai UAS Anda? Kan berapa nilai UAS Anda? Kalian bisa kasih titik juga di sini. Terus ini kan masih if ya, belum else nya, kita masukkan else. Terus kedua kita kasih print lagi, print mohon maaf nilai, misalnya ini ya, nilai UTS UAS Anda, UAS Anda belum bisa lulus. Terus kita coba run. Nah, dia bakal detect kalau kita lupa pakai tutup kurung. Berapa nilai UAS Anda? Misalnya tadi kan A lebih besar daripada B, coba kita masukin ngasal ya, 8. Tuh. Ini terdapat error nih. Kita lihat di mana yang letak error. Coba kita run lagi. Coba bawa kita ke sini. Nah, misalnya kita masukin 6 dan 6 8. Run. Name error, ada yang salah dalam modul ini. Gimana letak salahnya? Kita harus cari nih. Terus bisa dibilang terus kita cari dulu letak kesalahannya itu ada di mana. Dia itu letak kesalahannya ada di ada di sini.
print A. Coba kalau kita run, oh kita lupa untuk nambahin yang seperti di atas ini. Nah ini kita mulai lagi dari setengah A, terus sama dengan 10 ini. Karena kan ini udah nggak ke input ya tadi. Sekarang kita lupa teman-teman untuk nambahin. Kalau udah dihijaukan seperti ini kan semuanya udah keblok semua nih, itu udah nggak kedetek lagi sama yang bawahnya. Terus ini 7. Nah coba gini dulu, apakah jalan apa enggak di suatu codingannya. Nah 8. Nah, selamat, Anda lulus UAS. Jadi kadang kalau coding tuh harus diperhatikan juga semuanya. Dari hal mendetailnya seperti kita lupa sering masukkan titik koma. Ini bisa terjadi penyebabnya error banyak banget. Soalnya tadi kan udah ya. Terus kita masukkan lagi. Misalnya contohnya ini saya kenapa ke atasin karena di bawahnya ada kamera, maaf pak. Terus misalnya lebih kecil nih, misalnya 3 tuh, mohon maaf nilai UAS Anda belum bisa lulus. Belum, salah, mohon maaf nilai UAS Anda belum bisa lulus, belum memenuhi syarat untuk lulus. Nah mungkin kurang lebih seperti ini sih gambaran if else. Jadi kalian ingatnya selalu if itu jika A lebih besar dari B, maka kalau di print itu akan menjadi apa. Terus kalian bisa ganti-ganti juga sih, bisa pakai nilai mata uang, nilai mata matkul, atau nilai kuliah. Kalian bisa ganti bebas suka kalian. Oke, mungkin video dari saya sampai segitu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam Pak.